Itu dalilnya dari mana, Bib? Ini kisah, Pak. Ini kisah Nabi Muhammad SAW dari Imam Bukhari. Imam Bukhari yang mengeluarkan firman ini. Saya baru dengar, makanya ngaji dalam hati saya, makanya ngaji. Ada lagi, kalau Bapak bilang Nabi sama kita, salah. Kita ini lebih persis sama kebo. Ayo, kebo tidur nggak? Kita? Kebo makan nggak? Ibu, bapak, kebo kerja. Kita kerja. Tahu nggak? Apa bedanya kita sama kebo? Kita makan, kebo makan. Kita tidur, kebo tidur. Kebo kerja, kita kerja. Yang bedanya di mana? Akal. Akal, kebo punya akal. Saat dipecut dia jalan. Tahu, oh ini adalah menyuruh saya jalan. Yang bikin beda kita sama kebo apa? Sholat. Kita manusia sholat, kebo. Jadi kalau ada istri nggak sholat, istri. Ada suami nggak sholat, suami. Anak nggak sholat, anak. Selamat datang di dunia keluarga kebo. Ada RT nggak sholat, RT. RW nggak sholat, RW. Pak Lurah nggak sholat, Lurah. Pak Camat nggak sholat, Camat. Dicabut lu kakak lu. Coba kita lihat. Kebo kita sama kebo. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ustadz nggak sholat, Ustadz. Kiai nggak sholat, Kiai. Kualat lu. Pak polisi nggak sholat, polisi. Ya rasah lu. Semuanya kena pokoknya ini hari mah. Ada banser nggak sholat, banser. Ya rasah lu. Ada Habib nggak sholat, Habib. Giliran gua aja Habib kenceng banget lu. Giliran polisi, keba. Banser keba. Giliran Habib, keba. Kita sama kebo. Yang bikin kita beda apa? Sholat. Yang bikin beda kita tuh sholat. Makanya Nabi SAW nyejukin kita nih untuk terus orang yang nggak sholat orang jauh dari rahmatnya Allah. Orang yang nggak sholat orang akan jauh dari kasih sayang Allah. Tidak akan mendapatkan pandangan hidayah dari Allah. Tidak akan mendapatkan pandangan pujian dari Allah. Melainkan Allah hinakan dunia, Allah hinakan akhirat. Na'udzubillahi min. Tuh. Mau disamain dari mana? Kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gak bisa sama kita menabi. Makanya perayaan maulid ini terjadi. Biar kita sadar diri. Nabi yang megang kunci surga aja masih sholat. Lu megang kunci musolah aja jarang sholat. Kita gak megang kunci apa-apa. Sholat gak mau. Kita ini di akhir zaman banyak umat yang sekarang ini cari keuntungan lewat Nabi. Tapi kita gak pernah memberikan keuntungan, kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Mau syafaat Nabi? Sunnah Nabi dijalanin enggak? Insya Allah Bib kalau ingat. Kecil deh, hal yang kecil nih, sunnah yang paling kecil. Tiap hari kita pakai sendal enggak? Tiap hari kita pakai sendal enggak? Pakai sendal kaki kanan. Pakai sendal kaki, lepas sendal kaki. Kalau masuk masjid bagaimana Bib? Yang dibuka kiri, injak sendalnya, terus kanan yang dibuka, lalu saat sudah menginjak sendal, kaki kanannya masukin ke dalam masjid. Paham?
tetap masuk masjid harus dengan kaki. Bukan berarti kalau sudah di depan masjid tetap kita bukanya kaki kanan. Enggak, bukanya kaki kiri, injak sendalnya, buka kanannya, lalu masukkan kaki kanan ke dalam itu sunnah. Sering enggak pakai sendal, sering. Nyeker. Kalau di sini sebutnya nyeker apa nyokor? Pernah nyeker? Itu pun sunnah Nabi. Nyeker sunnah. Oh. Ngaji, makanya ngaji PA. Lu ngaji setahun sekali sih. Nyeker itu sunnah. Ya Allah, saya niat tidak memakai alas kaki untuk mengikuti sunnah Nabi. Pahala enggak? Pahala. 2 pahalanya udah. Betul? Masuk kamar mandi. Tiap hari kita masuk kamar mandi enggak? Masuk kamar mandi sebelumnya baca doa. Bacanya apa? Allahumma barik lana. Lu makan di jamban lu. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi. Masuk pakai kaki kiri. Jangan pernah dua-duanya. Masuk dua-duanya lamanya lompat. Kamar mandi licin ngegeledak lupa. Paham? Masuk kaki. Saat buang air kecil, buang air besar dalam keadaan apa? Jongkok, nongkrong. Jongkok, lu mah kagak ada bener-benernya bahasa. Jongkok, nongkrong lu. Berapa pahalanya udah? Masuk sebelumnya baca doa. Masuk pakai kaki kiri, buang air besar, buang air kecil pakai dalam keadaan jangan pernah celentang tengkurap, jangan. Susah PA. Istinja tangan. Selesai istinja, saat selesai ini belum istinja ini belum dulu. Saat buang air kecil diajarkan untuk istibro. Tahu istibro? Terserah lu dah. Gue ngomong bahasanya bahasa kitab ini. Ngedehem. Terserah dehem ya terserah dah. Pokoknya paham kan? Ya udah begitu. Sampai air pipisnya ini gak ada lagi. Yang buat laki-laki diurut. Dari belakang keluarin. Sebanyak 3. Yang perempuan jangan dicolok. Kebiasaan nih perempuan. Pak, saya cuma mau ngasih ini ilmu, saya gak ngomong bohong. Biarin ngedam juga, bersihin. Paham ya? Mencalak colok aja lu. Dipikir cimol kali. Berapa udah pahalanya tuh? Keluar kamar mandi kaki. Baca doa. Berapa pahalanya? 8 pahala cuman kamar mandi doang. Kalau kita ngikutin Nabi, pahalanya luar biasa. Bib, kenapa kita harus mengikuti Nabi? Saya mau tanya, kita mau jadi manusia mulia nggak? Mau jadi manusia agung nggak? Mau diagungkan oleh Allah nggak? Mau diagungkan dan dimuliakan oleh Allah nggak? Ikutin sunnah Nabi. Kalau mau ikut sunnah Nabi, insya Allah Allah muliakan kita dunia, Allah muliakan kita akhirat. Insya, karena sesuatu yang tertempel dengan Nabi sudah pasti akan menjadi mulia. Contoh, saat Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril nggak berani nemenin Nabi untuk berjumpa dengan Allah, dan malaikat Jibril mundur. Malaikat Jibril dikatakan oleh Rasulullah, ya Jibril, engkau menemaniku saat ada di bumi. Sekarang sudah sampai ingin berjumpa dengan Allah, engkau tinggalkan aku. Malu aku Jibril. Apakah pantas seorang Muhammad akan berjumpa dengan Allah? Wahai Rasulullah, jika kakiku melangkah 1 langkah lagi, maka akan hancur jasadku.
Bukankah kau diciptakan dari cahaya Allah? Kau diciptakan dari cahaya? Tidak wahai Jibril. Tidak wahai Rasulullah, tidak. Aku diciptakan daripada cahaya, tapi bukan cahaya Allah. Bagaimana diriku ya Jibril? Engkau diciptakan dari setengah cahayanya Allah subhanahu. Pernah nggak dengar kisah Nabi Muhammad kalau jalan siang hari itu ada awan yang ngikutin? Ada ya? Awan yang payungin. Paham? Itu kenapa? Nabi takut kepanasan. Nabi takut hitam. Nabi takut keringetan. Bukan. Nabi SAW mengatakan jika awan ini tersingkir, aku berpapasan langsung. Aku tersengat langsung dengan sinar matahari, maka matahari akan hancur, tidak tahan menampung cahayaku, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad kalau jalan nggak pernah ada bayangan. Nurun faqa kulla nur. Cahaya di atasnya cahaya Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Saat berjumpa dengan Allah, satu hijab dibuka, dua hijab. Terus malaikat Jibril geleng-geleng. Malaikat Jibril cemburu. Cemburunya sama siapa? Sama siapa? Sama Nabi. Nabinya jauh lebih mulia. Malaikat Jibril diciptakan karena Nabi. Apa yang buat malaikat Jibril cemburu? Ngelihat yang dari ujung rambut sampai ujung kaki yang dipakai sama Nabi, satu pun tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah. Sorbannya Nabi, imamahnya Nabi, jubahnya Nabi, jubahnya Nabi, gamisnya Nabi, semua tidak terbakar. Tapi malaikat Jibril cemburu dengan sendal Nabi Muhammad SAW. Sendalnya Nabi adanya di bawah, betul? Ada di bawah telapak kaki, betul? Kalau udah ada di bawah telapak kaki, hina atau mulia? Hina atau mulia? Hina kalau di kaki kita. Kalau di kaki Nabi menjadi mulia. Kenapa? Terompah yang dipakai Nabi berjumpa langsung dengan Allah tanpa terbakar sedikit pun. Makanya sekarang peci kita deh. Ini peci ini ada terompah-terompah Nabi ya. Ada gambar-gambar terompah Nabi, betul? Ingat, haram masuk ke dalam WC. Ya, kalau kita pakai peci terompah, kita pakai baju terompah, cabut. Taruh di luar, jangan pernah dimasukin ke dalam kamar. Itu tanda terompahnya Nabi pernah berjumpa dengan Allah. Terompahnya Nabi, sandalnya Nabi yang di bawah alas kaki menjadi ada di atas kepala kita. Kita mau punya sandal harga berapa juta, berapa miliar, nggak mungkin kita taruh di atas kepala. Mungkin nggak? Tetap di kaki, tapi nggak dengan terompahnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat menjadi kalau aja terompah tidak terbakar saat berjumpa dengan Allah, bagaimana kita umat Nabi yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka haram jasad kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Contoh kecilnya lagi, tahu kulit sapi? Tahu kulit sapi? Kulit sapi bisa jadi dompet apa enggak? Bisa jadi sendal apa enggak? Bisa jadi sepatu apa enggak? Sekarang saya mau tanya. Yang tadi saya sebutkan dompet ada yang taruhnya di bokong, betul? Didudukin, betul? Mulia apa suci? Mulia apa hina? Yang namanya dompet emak-emak ditaruh di mana itu dompet? Nih? Betul? Betul nggak? Ada lagi sendal, sepatu, taruhnya di mana? Pernah kita muliakan? Pernah kita muliakan? Tapi kalau yang namanya kulit sapi tertempel menjadi sampulnya Al-Quran, mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Kita sentuh, kita cium, sentuhnya harus pakai wudhu, kita taruh di atas kepala, kita taruhnya di dada. Menjadi mulia? Jenisnya sama enggak kulit sapi? Semua itu akan menjadi mulia tergantung dengan siapa di kita menempelnya. Kalau kita tertempel dengan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita akan selamat dunia, selamat akhir.